Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa amarna bisyami ramadan wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassaku bi ibadatil kiram. Amma ba'd. Para muslimin muslimat rahimakumullah, bahwasanya hari ini kita semuanya sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 2023 Miladiyah. Nah, semuanya memahami bahwa kewajiban puasa Ramadan ini berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali, dari presiden sampai ke pengamen, dari gubernur sampai tukang gali kubur atau tukang kubur, dari kiai, bupati maupun santri, semuanya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Nah, kita harus memahami karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di Al-Qur'an disebutkan bahwa semua orang mukmin harus melaksanakan kewajiban puasa tersebut. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari kewajiban. Nah, apakah ini semuanya harus puasa? Ayat Al-Quran mengatakan bahwa ada dua orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Siapa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yaitu ada dua orang. Mereka adalah orang pertama, orang yang sakit. Itu boleh untuk tidak berpuasa. Mereka yang sakit dengan sakit-sakit dan sakitnya tertentu lah. Memang ini sudah ada grid-gridnya, aturan di syariat, ini boleh untuk tidak bisa menjalankan. Terus yang kedua, yaitu mereka yang sedang bepergian. Di mana syarat bepergian ini adalah mereka tidak melaksanakan tujuan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, alias seorang musafir. Nah, mereka boleh untuk tidak berpuasa di saat bulan Ramadan. Tetapi ada kewajiban, jangan lupa. Ya, mereka harus nyarutang dalam bahasa Jawa. Mereka harus mengganti pada hari-hari di lain bulan. Nah, tapi pada kenyataannya, mukminin, mukminat rahimahullah, kita tahu bahwa banyak orang, artinya lebih dari satu, walaupun tidak mayoritas, beberapa orang mukmin, beberapa saudara-saudara kita ini tidak melaksanakan puasa. Bukan karena sakit, bukan karena musafir. Ada hal-hal memang ada unsur kesengajaan untuk tidak berpuasa. Nah, bagaimana dengan orang ini? Mereka yang tidak mau puasa dengan sengaja. Padahal dia seorang muslim, padahal dia seorang mukmin, tapi tidak mau berpuasa. Nah, ini ada dalam beberapa kitab ulama Syafi'iyah sudah mengatakan apabila ada seorang yang sengaja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia itu dalam bahasa Jawanya mukah, atau memang sengaja tidak puasa. Dia makan, minum, sehingga di siang hari ini berarti tidak puasa. Nah, apa hukumnya orang yang seperti ini? Padahal dia tetap sehat, dia juga tidak bepergian, dia bukan seorang musafir. Nah, ini adalah dosa yang dia lakukan
pada saat dia tidak melaksanakan kewajiban seorang muslim. Kewajibannya jelas berpuasa di bulan Ramadan, dan dia tidak melaksanakan itu berarti dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hukum fikih ulama-ulama Syafi'iyah, mereka yang sengaja untuk berbuka atau istilahnya mukah dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia agak sulit ini ya. Untuk mukah dalam siang hari di bulan Ramadan, dia mendapatkan harus kafarat. Dia mendapatkan dosa telah melakukan perbuatan itu, dan dia wajib hukumnya untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya di bulan Ramadan. Nah, ada yang lebih berat lagi apabila dia itu tidak berpuasanya dengan melakukan berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Maka dia wajib untuk mendapatkan kifarah atau melaksanakan kifarah mengganti apa yang dia lakukan dalam di hari itu. Apa penggantinya? Penggantinya adalah ada tahapan-tahapan yang harus dia laksanakan. Yang pertama, dia harus mengulang atau mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ingat ya, menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, apabila dia tidak mampu, solusinya bagaimana? Kalau dia tidak mampu, dia harus mengganti dengan memberi makan fakir miskin 60 orang. Ya, dengan mengganti dengan memberi makan fakir miskin 60 orang. Itu harus dia lakukan untuk menebus 1 hari kesalahan yang dia lakukan, yaitu berhubungan suami istri di siang hari. Ada kisah menarik bahwasanya dulu ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ada apa sahabat? Saya kecelakaan ya Rasul. Bagaimana? Apa yang terjadi? Terus sahabat ini menceritakan dengan detail bahwa baru saja dia melakukan sebuah dosa besar, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari, padahal hari itu atau bulan itu adalah puasa Ramadan. Kapan melakukannya? Ya tadi barusan, terus saya kesini nih ya Rasul. Ini terus saya bagaimana ya Rasul? Lalu Nabi memberikan jawaban seperti yang tadi, yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh ya Rasul, ya Allah, saya ini 1 hari aja sudah kecelakaan ya Rasul. Bagaimana kalau 2 bulan berturut-turut ya Rasul? Saya nggak kuat ya Rasul. Betul, saya nggak kuat ya Rasul. Berarti kamu harus memberi makan 60 orang miskin di daerah kamu. 1 orang itu 1 mud. Ya Rasul, mohon maaf, saya ini adalah orang yang termiskin di kampung saya. Mereka-mereka yang bisa sering mensupport dengan memberikan sedekah sehingga kami bisa hidup. Nah, terus ya sudah, gini. Ini saya kasih kurma, nanti diberikan kepada tetanggamu. Ya Rasul, tadi kan saya sudah matur, saya orang miskin, paling miskin di antara mereka tetangga-tetangga saya. Saya paling miskin di kampung saya, sehingga mereka yang memberikan saya makanan. Lah ini terus gimana kalau saya beri? Mereka tentu nggak mau, karena biasanya mereka yang memberi saya. Ya sudah, ini silakan dibawa kepada kamu, terus makan dengan keluarga. Terus bagaimana Rasul? Ya sudah, kamu tetap menebus 1 hari yang kamu langgar tidak puasa. Nah, itu Pak Mukmin, itu adalah bagaimana memberlakukan hukum Islam ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa hukum tetap hukum yang harus kita junjung tinggi dan dilaksanakan. Namun ada konteks yang di dalam itu saat itu menjadi kebijakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukminin mukminat, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semuanya dan untuk kita semuanya, menambah wawasan sehingga kita bisa berhati-hati tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran
di bulan Ramadan yang sangat suci ini, yang betul-betul ini menjadi panennya orang mukmin. Di akhir ada sebuah pantun. Aduh, lupa pantunnya. Apa pantunnya? Nah, ini. Beli bakwan di pasar Pengasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila pamit thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.